Selesai. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman peserta silahkan on cam. Ini tidak diwajibkan, namun lebih baiknya teman-teman sekalian on cam semua. Baik, langsung saja ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Himatek, yaitu Kak Muhammad Rafi. Kepada Kak Muhammad Rafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pembina himpunan mahasiswa teknik komputer Bapak Yogis. Yang saya hormati Ketua Pelatihan Jaringan Dasar Perhadian dan semua teman-teman yang hadir, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai Ketua Umum Teknik Komputer di sini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya karena teman-teman sudah menyempatkan waktunya dan juga tenaga ya untuk mengikuti serangkaian acara dari pelatihan jaringan dasar ini. Untuk selanjutnya, pasti teman-teman semua sudah mengerti apa sih itu jaringan, dan juga apa sih isi dari materi ini, dan juga pasti akan ada tambahan walaupun sedikit, juga di RTRWNet atau bisnis tentang online, tentang jaringan lah istilahnya, bisa ditambahkan, atau ada yang tertarik dengan pengalamatan IP, atau mungkin nanti ada yang ingin membuka warnet atau ingin membuka RT/RW-net ya, seperti ada juga yang sebulan itu yang 100, mungkin nanti juga bisa menuju ke server juga bisa. Itu butuh memang dari sedikit banyak ya, itu ada di jaringan dasar untuk menuju ke jaringan-jaringan selanjutnya. Nah, di sini juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua itu yang sudah mengikuti acara-acara ini. Semoga acara ini bermanfaat ya. Saya inginkan itu acara ini tidak berlangsung sekarang ya, tidak berlangsung hari ini saja, mungkin bisa juga ada sesi-sesi keduanya. Mungkin bisa menuju ke ada materi-materi lagi, mungkin tidak, pelatihan ini saya harap tidak hanya sampai di sini saja, seperti itu. Ya, saya rasa cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga selamat dan juga semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi jaringan. Sesi 1 dari Kak Yusron Widat selaku pemateri pada hari ini. Pada Kak Yusron Widat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah latih. Karena ini yang pertama kali, mungkin kita
saya harus memperkenalkan diri singkat saja. Ya, nama saya Yusron Widat Sarvan, seperti yang sudah bisa teman-teman lihat di ID Zoom. Saya juga mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2018. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah sudah muncul semua di layar teman-teman? Sudah, Pak. Baik. Nah, kita mengangkat tema IP address dan juga subnetting. Kurang lebih pokok bahasan kita hari ini memanfaatkan jaringan dengan bagaimana mestinya. Kita langsung mulai saja. Apa itu IP address? Mungkin dari bisa sampai pada device yang dituju. Jadi sederhananya adalah IP address ini sama seperti cara kerja alamat rumah. Tentunya kita tahu, mungkin kita sekarang sedang ramai untuk bisnis online begitu ya. Jadi beli secara online. Sama konsepnya seperti itu. Jika tidak ada alamat, maka tidak dapat tersampaikan kepada alamat yang ditujukan. Sama dengan halnya address, ketika sebuah device mengirim data kepada device yang lain, maka tersebut untuk menjadi tujuan datagram yang dikirimkan dari device yang lain begitu. Nah, di sini IP address terbagi menjadi dua. Di sini ada IP address. Nah, yang dimaksud dengan IP address statis atau komputer terkhusus dalam sebuah jaringan. Dari namanya saja statis, setting secara manual, berarti kita saat ingin mengkoneksikan device kita kepada sebuah jaringan, maka kita harus men-setting terlebih dahulu secara manual, baik itu di laptop maupun PC. Nah, berbeda dengan IP address dinamis adalah IP address yang disetting secara otomatis oleh perangkat. Di sini dalam IP address dinamis ada sebuah peranan penting, yaitu yang dinamakan adalah DHCP server. Server itu semacam server yang memberikan layanan jaringan yang terhubung pada sebuah jaringan tersebut. Contohnya sering sekali menggunakan koneksi WiFi, bukan gitu ya. Teman-teman juga pasti sangat sering. Kalau untuk kita mengoneksikan perangkat kita ke jaringan WiFi tersebut, tentunya kita tidak perlu lagi men-setting IP kita secara manual. Karena cukup kita, kalau ada password di sana, cukup mengetikkan password saja, tanpa harus memasukkan lagi IP secara manual di
device tersebut. Di sanalah fungsi dari DHCP server yang sudah saya sampaikan tadi. Biasanya DHCP server terdapat di sebuah perangkat jaringan kurang lebih seperti router WiFi atau seperti itu. Di sana di dalamnya sudah terdapat DHCP server. Kurang lebih seperti itu ya. Juga di sini ada dua macam IP, yaitu IP public dan juga IP private. Pada IP public merupakan IP address yang dapat diakses pada jaringan internet ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke dalam jaringan internet, maka perangkat tadi dapat diakses dimanapun melalui jaringan internet. Nah, sederhananya adalah ketika kita memiliki IP public dan terkoneksikan pada device kita dan juga tentunya pada jaringan internet, maka misal kita ada perangkat kita yang memiliki IP public tersebut ada di rumah dan kita membutuhkan untuk mengakses perangkat tersebut. Jadi kita tidak perlu datang ke rumah dan mengakses perangkat tersebut. Lebih tepatnya mungkin server tersebut. Jadi kita dari ada koneksi internet saja kita sudah dapat mengakses server kita di rumah saat kita di luar rumah begitu. Untuk IP private sendiri, pada arsitektur IP address, IP private adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal dan hanya dapat diakses melalui jaringan lokal tersebut. Jadi bedanya dengan IP public, IP private ini sifatnya tidak dapat diakses dimanapun kita mau begitu. Untuk IP private sendiri, implementasinya biasanya kita terapkan di mungkin sekolah, kantor, atau lab-lab seperti itu ya. Itu biasanya menggunakan jaringan lokal yang hanya dapat diakses di tempat itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau IP public kita dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Kalau IP private kita harus di tempat atau pada jaringan yang terhubung di jaringan lokal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, boleh monggo singkat saja. Kalau sudah jelas, mungkin saya bisa lanjutkan lagi ya. Ya, kita masuk pada versi IP address. Ada dua versi pada IP address. Tentunya mungkin yang kita sering temui pada jaringan saat ini yaitu IP versi 4 ya. Karena memang penggunaannya saat ini masih banyak menggunakan IP versi 4 karena mungkin beberapa dekade tahun lagi ke depan baru penggunaan IP versi 6 dimaksimalkan. Karena alasan mungkin keterbatasan pada IP versi 4 itu tersendiri. Kita bisa lihat di sini IP versi 4 memiliki struktur pengalamatan sebanyak 32 bit yang tersusun dari 4 blok atau oktet. Nah, jadi IP address dalam penulisannya itu tersusun atas memiliki panjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian berupa setiap oktetnya atau setiap bloknya terdiri dari 8 bit. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan pada IP versi 6, struktur pengalamatannya sebanyak 128 bit yang tersusun dari 8 blok atau oktet. Jadi dari sini kita dapat melihat perbandingannya sangat jauh untuk jumlah banyak bit yang dimiliki oleh IP versi 4 dan juga IP versi 6.
tentunya itu alasan nanti mungkin ke depannya di beberapa dekade ke depan kita tidak menggunakan lagi yang namanya IP versi 4 karena jumlahnya tadi terbatas dan sedikit. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan IP versi 4, tapi juga sudah IP versi 6 ini sudah ada juga penggunanya, tapi cuma sedikit dalam sebuah jaringan. Ya, yang kedua, tiap blok atau oktet memiliki 8 bit. Seperti yang sudah diterangkan tadi, bahwa dari 32 bit itu dibagi menjadi 4, dan setiap oktet memiliki 8 bit. Sedangkan pada IP versi 6, tiap oktet atau tiap blok memiliki 16 bit pada setiap blok tersebut. Yaitu ada 8 blok di sini ya. Dan juga untuk penulisan pada IP versi 4 ini terdiri dari bilangan desimal. Sedangkan IP versi 6 menggunakan bilangan heksa. Yang artinya bilangan desimal ini angka dari 0 hingga 9, sedangkan heksadesimal dari 0 hingga F. 0, 1, 2, selanjutnya sampai 9, dan dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Singkat saja boleh, silahkan, mungkin kurang jelas di bagian mana, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya di kolom chat, Kak. Itu ada yang bertanya. Oh, oke. Ya. Mohon maaf. Ya. Oh ya, mungkin nanti menghitungkan dan sampai oktet. Oke, itu apa ya? Jadi oktet tersebut kita lihat lagi pada slide. Nah, sebenarnya penjelasannya ada di materi selanjutnya. Ya, yang dinamakan oktet itu adalah karena setiap struktur pada pengalamatan IP versi 4 ini terdapat 32 bit, 4 oktet. Nah, yang dinamakan oktet itu di sini. Nah, di sini. Jadi setiap oktet itu bernilai 8 bit. Ini kita bisa lihat di sini. Dari setiap oktet tersebut bernilai 8 bit. Jadi untuk metode penulisan dalam IP trace ini berbentuk dot decimal notation, ya, yang mana penulisannya seperti contoh gambar di bawah ini, dipecah menjadi 4 bagian dari 8 bit yang tadi. Nah, pecahan dari 4 bagian itu, per bagian dinamakan oktet. Nah, jadi yang dinamakan oktet itu setiap bagian yang dipisahkan oleh titik pada gambar di bawah ini, atau nama lainnya blok, setiap blok. Jadi struktur pengalamatannya pada IP versi 4 ini ada 4 blok. Nah, di sini mengapa di sini ada bilangan biner juga di bawah ini, dan di sini desimal. Sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah mengerti antara bilangan biner dan desimal. Saya jelaskan sedikit di sini. Untuk bilangan biner adalah bilangan yang kita sebutnya di sini mudahnya bilangan basis 2. Kenapa kita sebut basis 2? Karena
hanya ada 2 angka yang ada di dalam bilangan biner, yaitu angka 1 dan angka 0. Hanya itu saja. Seperti kita lihat di sini. Nah, mengapa sebenarnya penulisan IP pada aslinya atau pada kenyataannya itu berbentuk bilangan biner, bukan bilangan desimal. Mengapa demikian? Karena bilangan biner ini atau basis 2 ini adalah sebagaimana yang kita tahu adalah bahasa komputer atau bahasa mesin, kurang lebih seperti itu. Jadi mesin hanya mengetahui antara 1 atau 0 seperti itu. Jadi dituliskan dengan biner. Mengapa dikonversikan kepada bilangan desimal? Karena untuk memudahkan kita sebagai pengguna agar mudah diingat. Tentunya kalau tetap pada bilangan biner yang di sini ada 8 bit jumlahnya setiap blok. Ya, contohnya ini 10101100, tentunya akan sulit diingat oleh kita. Maka dari itu dikonversikanlah kepada bilangan desimal. Dari sini dikonversikan menjadi 172. Nanti kita juga akan belajar cara mengkonversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal dan juga sebaliknya. Ya. Di sini sudah ya untuk setiap oktet yang bernilai 1 byte. 1 byte bernilai 8 bit. Jadi pada satu oktet atau satu blok itu 1 byte dan bernilai 8 bit. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, dan juga tipe byte yang diidentifikasikan dalam bilangan desimal dalam range. Jadi pada penulisan IP versi 4 ini, range-nya itu dari setiap blok atau setiap oktetnya itu 0 sampai 255, tidak lebih dari itu. Mengapa demikian? Nanti alasannya ada di penjelasan selanjutnya. Jadi tidak lebih dari 255. Dari range-nya dari 0 hingga 25. Jadi misal ada IP 451.452 itu tidak ada karena melebihi jumlah range yang telah ditentukan. Jadi maksimal. Dari penjelasan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Untuk mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan desimer, ke bilangan biner. Nah, kita ambil contoh pada IP address 1.1, kita ambil contoh pada 192. Ya, di sini mungkin teman-teman sudah tahu melihat gambar ini. Ini adalah metode pembagian pohon variasi ya. Nah, pada metode kali ini untuk mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal ke biner, maka kita bagi menjadi 2. Karena kenapa kita membagi menjadi 2? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan biner itu basisnya basis 2. Berupa angka 1 dan angka 0 saja. Untuk bilangan desimal, basisnya adalah basis 10. Yaitu terdiri dari 0, 1, hingga 9.
Jadi totalnya 10. Nah, jadi kita pertama di sini kita tuliskan 192. Di sini 2 itu yang dimaksudkan adalah 192 kita bagi 2. Nah, 0 di sini adalah apakah nanti kalau 192 ini dibagi 2 akan menyisakan atau tidak, atau mudahnya angka yang kita bagi ganjil atau genap. Nah, kalau angka yang kita bagi ganjil, otomatis di sini ada sisa. Kalau angka yang kita bagi ganjil, pasti bersisa 1. Kita tuliskan 1. Karena ini angkanya genap, maka 0. Hasil pembagiannya kita turunkan ke bawah. 96 kita bagi 2 lagi, tidak ada sisa, berarti kita tuliskan 0. Turunkan lagi 48 bagi 2, 0, dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya. Yang terakhir 3 kita bagi 2, tentunya akan bersisa 1, kita tulis di sini sisanya. Dan terakhir angka pembagiannya yaitu 1. Nah, pada penulisan setelah kita menemukan hasil seperti ini yang saya lingkari merah ini, penulisannya tidak dari atas, melainkan dari bawah sebelah kanan, lalu naik ke atas begitu. Kalau kita tuliskan dari 0 yang pertama ini, tentunya nilainya akan terbalik. Tentunya itu akan salah. Jadi kita perlu diingat untuk mengkonversikan dengan cara poin faktor ini, penulisan dari bawah diurutkan seperti kotak merah ini, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, selanjutnya. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan, singkat saja. Sudah cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini mengkonversikan sebaliknya ya. Tadi dari bilangan desimal ke biner, sekarang bilangan biner ke desimal. Ya, kita ambil contoh sama seperti tadi, yaitu jumlah yang kita dapat di sini. 110000. Nah, di sini terdapat sebuah mungkin terdapat sebuah rumus ya di sini ya. Nah, ini dari setiap 1 pada kolom pertama ini diambil dari awalan pada bilangan biner yang akan kita konversikan kepada bilangan desimal. Ya, kita masukkan di sini 1, 1, 0, 0, dan selanjutnya sampai belakang. Nah, 2 ini adalah apa? Dikalikan 2 dan berpangkat. Nah, 2 di sini adalah sebagai acuan. Jadi kalau misal kita jumlahkan semua, kalau misal ini pada setiap kurung angka awalannya kita kalikan 1 semua, maka terdapat jumlah di sini semua totalnya adalah 255 sesuai range IP yang tadi sudah kita bahas pada slide yang tadi. Mengapa range itu hanya terbatas pada 0 sampai 255? Maka alasannya tadi, jika dikonversikan bilangan 255 tadi, maka akan membentuk bilangan biner yang jumlahnya 111 berjumlah 8 bit atau 1 blok atau 1 oktet. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita konversikan yang tadi, kita masukkan saja 1. Ini anggap aja ini pangkat 7, pangkat 6, dan seterusnya itu adalah rumus paten atau rumus tetap, tidak akan berubah. Yang berubah hanya angka di depan ini, kita masukkan sesuai apa yang kita ingin konversikan, seperti itu. Jadi kita masukkan ini sebagai contoh di belakang.
Dan setelah ini yang pertama 1 kali 2 pangkat 7 kita jumlahkan. 1 kali 2 pangkat 6 ini keluarlah hasil 64. Dan dijumlahkan dari keseluruhan adalah 192 seperti kita lihat tadi di depan ini. Nah, berarti pengkonversian yang kita lakukan di sini adalah benar gitu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas, monggo singkat saja boleh. Tidak ada ya? Baik, kita lanjut. Mohon maaf untuk panitia, durasi sesi pertama sisa berapa menit? Masih panjang ya? Masih ada sekitar 8 menit, Kak. Iya, Kak, sampai jam 10.50, Kak. Oh, 8 menit lagi ya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena IP versi 4 yang sekarang dominan kita gunakan daripada IP versi 6, untuk saat ini, mungkin ke depannya IP versi 4 membutuhkan atau menggunakan IP versi 4 ini dibandingkan IP versi 6. Nah, pada IP versi 4 ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4 itu sendiri. Yaitu ada yang dinamakan network address, yang kedua ada host address. Nah, dari 4 terminologi ini itu mengacu dalam satu kesatuan atau satu pengalamatan yang ada dalam IP versi 4 tersendiri, itu sendiri. Jadi kita perlu tahu yang dinamakan bagian-bagian dari network address itu apa, host address itu apa, subnet mask itu apa, broadcast address itu apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah network ID dan host ID. Atau yang tadi ini network address itu sama halnya dengan network ID, dan host address itu sama halnya dengan host ID. Nah, di sini kita perlu tahu bagian dari satu pengalamatan IP dalam versi 4 atau satu kesatuan. Sebagai contoh tadi 192.168.1.1 begitu. Itu adalah satu kesatuan. Seperti kita lihat di sini. Nah, ini adalah satu kesatuan dalam IP 192.168.1.1 adalah satu kesatuan. Nah, yang mana dalam IP tersebut tadi itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya network ID dan juga host ID. Nah, apa yang dimaksud network ID? Network ID merupakan identitas jaringan atau untuk menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Jadi network ID ini sebagai acuan. Sebagai acuan ketika kita mengkoneksikan sebuah perangkat kita ke dalam suatu jaringan, maka network ID ini bertugas sebagai acuan, dan juga nanti pada pembahasan selanjutnya nanti ada yang dinamakan klasifikasi IP address. Nah, dari sana kita mengetahui yang mana nanti masuk pada IP kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah, dari sana kita mengetahui menggunakan network ID ini. Jadi, network ID merupakan acuan atau patokan dalam setiap network, pada setiap jaringan lokal yang kita miliki begitu. Dan untuk host ID sendiri adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host pada TCP/IP dalam jaringan tersebut. Nah,
Beda halnya dengan network ID tadi. Net ID ini bertugas untuk sebagai acuan atau patokan dalam sebuah jaringan. Nah, host ID ini adalah bagian yang tidak akan sama pada setiap network atau satu kesatuan. Mudahnya dalam satu kantor, saya mempunyai IP 192.168.10.1 misal. Nah, bagian yang sama itu mungkin pada bagian network, yaitu mungkin 192.168.1. Nah, ke belakangnya itu tidak akan sama. Nah, itu bagian yang dimiliki setiap workstation atau server atau router tersebut. Nah, jadi yang bagian yang sama adalah network ID, dan host ID ini bagian yang tidak sama dalam workstation, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam satu jaringan, host ID harus unik dan tidak boleh ada nama. Nah, seperti ini. Jadi host ID itu tidak ada yang sama. Berbeda lain lagi dengan halnya network ID sebagai acuan, pasti sama dalam satu network, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ada subnet mask. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan subnet mask? Mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk yang pertama membedakan net ID dan host ID. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di sini ada bagian network dan host begitu. Untuk mengetahui perbedaan dari yang mana network, yang mana host, acuannya ada pada subnet mask ini tadi. Nah, dan yang kedua, untuk menunjukkan letak suatu host apakah berada pada jaringan lokal atau jaringan lain. Nah, jadi di sini kita dapat lihat contoh pada subnet mask yang ada pada IP kelas A. Untuk klasifikasinya nanti kita akan bahas di belakang pada pembahasan selanjutnya. Ini yang membedakan yang mana yang merupakan network ID, yang mana merupakan host ID. Jadi pada kelas A ini kita dapat lihat 255.0.0.0. Nah, bagian 255 ini adalah bagian network ID. Dan 4 oktet atau 4 blok seterusnya adalah bagian host ID. Jadi yang tidak akan sama itu adalah pada 3 oktet di belakangnya. Yang sama akan ada pada 1 oktet di depan yang bertugas sebagai network ID. Pada kelas B juga sama. Yang membedakan adalah pada kelas B memiliki 16 bit untuk network ID dan juga 16 bit pada host ID. Ini ada pertanyaan. Apakah perbedaan IP address dengan... Oh, baik. Perbedaan IP address dan MAC address begitu ya pertanyaannya. Jadi perbedaan IP address dengan MAC address itu tidak sama. Karena IP address itu merupakan alamat pada setiap interface yang terhubung ke jaringan, sedangkan MAC address adalah nomor yang diberikan oleh pabrik atau pembuat atau pabrik, kurang lebih seperti itu, dalam setiap perangkat, maupun itu perangkat jaringan atau perangkat yang lain, itu pasti ada yang namanya MAC address, kan gitu. Jadi bedanya adalah IP address adalah pengalamatan untuk setiap kita akan terkoneksi pada sebuah jaringan, kita memerlukan yang namanya IP address. Nah, beda lagi dengan MAC address adalah itu nomor yang diberikan oleh pabrikan atau sebagai
nomor seri. Nah, juga di MAC address itu tidak ada yang sama gitu ya. Jadi untuk nomor seri aja yang diberikan oleh pabrik seperti itu. Perbedaannya itu. Untuk durasi sudah selesai nih ya, panitia. Sesi pertama ya. Iya Mas. Oke. Mungkin saya bisa serahkan kembali ke Kak Puja selaku MC. Baik, terima kasih Kak Yusron. Untuk 7 menit ini untuk absen, sekaligus istirahat juga untuk teman-teman. Untuk link absen ada di chat Zoom, silakan dicek. Untuk yang mengalami problem di absen, nanti bisa chat di Zoom ini. Ya, mungkin juga ada yang ingin bertanya, silahkan dari penjelasan tadi. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo. Sambil menunggu sesi absensi selesai, monggo silahkan. Oke, di sini ada pertanyaan. Perbedaan dari TCP dengan DHCP. Nah, perbedaannya adalah tadi bahwa kita di awal membahas tentang IP dinamis, dan di dalam IP dinamis tersebut ada layanan yang bernama DHCP server. Nah, DHCP server itu adalah layanan untuk memberikan IP address secara otomatis tanpa kita harus mengkonfigurasikan yang lagi. Jadi perbedaannya dengan TCP adalah transmission control protocol, tentunya itu berbeda dengan yang dinamakan DHCP server. Untuk DHCP ini sebutan dari tentunya kita mungkin bagian teman-teman yang
mungkin latar belakang dari SMK, mungkin tahu yang namanya layer dalam sebuah network atau OSI layer. Nah, TCP tersebut atau TCP/IP tersebut ada pada salah satu layer tersebut yang bertugas untuk mengontrol interface atau yang kita lebih tahu dengan LAN card, kurang lebih NIC, Network Interface Card. Nah, di sana itu tugasnya TCP/IP untuk mengatur jalannya traffic atau data. Jadi berbeda dengan yang namanya DHCP server. DHCP server adalah layanan untuk memberikan IP secara otomatis, sedangkan TCP adalah protokol, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta, untuk pas materi silakan kalian on cam. Untuk dokumentasi juga diusahakan on cam meskipun tidak wajib. Terima kasih. Monggo silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung menggunakan suara juga boleh. Mungkin penjelasannya kurang enak kalau di chat, silahkan ditanyakan langsung saja, diaktifkan mikrofonnya. Baik, sudah 7 menit berlalu, Kak. Ini langsung ke sesi 2. Sesi 2 tetap disampaikan oleh Kak Yusron Widat Sarvan selaku pemateri sesi 2. Kepada Kak Yusron, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Puja. Ya, mungkin kita lanjut lagi pokok bahasan yang tadi. Nah, di sini melanjutkan pembahasan subnet mask tadi. Fungsi dari subnet mask itu sendiri adalah untuk mengetahui atau mendapatkan network address. Seperti yang kita tahu tadi, ada pembagian yaitu network ID dan host ID. Nah, kita tahu bahwa yang mana adalah network ID, yang mana adalah host ID. Ya, kita mengetahuinya dengan subnet mask ini sebagai acuan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-end-kan pada suatu alamat pada suatu host. Nah, yang dimaksud meng-end-kan adalah kata end di sini ini merupakan gerbang logika, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang latar belakangnya SMK dulu, jurusan TI, mungkin sudah paham yang mengenai apa gerbang logika itu. Nah, salah satu pada penjelasan gerbang logika ini terdapat yang namanya AND. Nah, yang berarti kita lihat di sini, kita memiliki alamat IP 202.46.249.33 dan
subnet mask yang kita ketahui adalah 255.255.255.0. Nah, untuk mengetahui network ID ini, di sini yang 202.46.249.0. Untuk mengetahui ini, kita dengan cara meng-N-kan tadi. Tentunya kita harus mengkonversikan dulu dari IP ini kan pada bilangan desimal, kita konversikan menjadi bilangan biner, seperti yang kita sudah bahas tadi. Nah, konversinya adalah di sini, kita dapat lihat bersama, di sini adalah konversi dari IP address dan juga subnet mask tadi. Nah, jadi yang dimaksud meng-N-kan adalah N di sini memiliki arti bahwa jikalau ada nilai 0 atau 1, maka itu nilainya 0. Anggapannya sederhananya seperti ini. Jika di sini kita lihat 1 bertemu dengan 1, maka hasilnya 1. Jika 0 bertemu dengan 1, maka hasilnya 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti penjumlahan biasa, namun sedikit berbeda karena logikanya tadi. 1 bertemu dengan 1 berarti nilainya 1. 1 bertemu 1 berarti nilainya 1. 0 bertemu 1 berarti nilainya 0. Dan seterusnya ini ke belakang. Nah, dari sini, dari yang digarisbawahi adalah yang sudah kita temukan dari meng-N-kan alamat IP tadi beserta subnet mask-nya. Di sini sudah ada dalam bentuk bilangan biner. Nah, tentunya kita harus mengkonversikan kembali dengan cara yang tadi, yang sudah kita bahas tadi di awal. Mengkonversikannya tadi, kita mendapatkan hasil yaitu 202.46.249.0. Ini network ID yang ada pada jaringan saat ini. Jadi untuk biasanya kalau kita men-setting suatu IP, itu cukup memasukkan alamat IP atau IP host pada device yang kita miliki dan juga subnet mask-nya saja. Nah, cara ini untuk mengetahui bahwa berapa sih network ID kita atau network ID yang sudah kita bahas di depan tadi adalah sebagai acuan. Kita berada pada jaringan lokal yang tepat atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, berapa sih network ID kita? Nah, kita mengetahuinya dengan cara seperti ini tadi. Kita meng-N-kan dengan salah satu IP host yang ada di jaringan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah broadcast address. Nah, yang tadi di depan kan ada network address, host address, dan juga subnet mask yang sudah kita bahas tadi. Yang terakhir adalah broadcast address. Nah, dalam pembahasan broadcast address ini merupakan alamat terakhir pada sebuah network atau sebuah jaringan yang tidak dapat digunakan. Sesuai namanya, broadcast address ini digunakan untuk melakukan broadcasting ke seluruh host yang ada dalam sebuah jaringan atau sebuah network. Nah, contoh mudahnya, misal kita memiliki ruangan. Nah, di ruangan itu kita memiliki sejumlah 5. Misalkan kita 5 workstation atau PC. Di dalamnya sudah terkoneksi pada network yang sudah dibahas tadi. Jadi misal saya mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, broadcast ini bertugas sebagai apa? Pada satu ruangan yang kita miliki tadi, berjumlah 5 workstation tadi, salah satu dari 5 tadi, karena yang 5 tadi itu merupakan IP host,
yang dimiliki oleh workstation atau PC pada ruangan kita. Salah satu dari IP itu adalah broadcast address yang bertugas untuk menyebarkan. Misal dari workstation 1, kita sebut mudahnya PC 1, kita mengirim ke PC 2, kurang lebih seperti itu. Tugas broadcast address untuk menyampaikan datagram yang kita kirim dari PC 1 ke PC 2 itu adalah tugas broadcast address. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari broadcast address. Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau kurang jelas, monggo ditanyakan singkat saja. Tidak ada ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada yang namanya klasifikasi pada IP versi 4. Nah, yang dimaksud klasifikasi tadi adalah IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Sebenarnya di sini ada 5 kelas pada IP versi 4 ini, yaitu IP kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D, dan kelas E. Nah, namun pada kelas D dan E kita tidak bahas karena IP tersebut tidak dapat kita terapkan pada network atau pada workstation karena IP D dan juga E itu sebagai IP research atau penelitian saja. Jadi tidak diperuntukkan untuk pada jaringan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita bahas cukup A, B, dan C. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai yang kita bahas tadi, di sini ada IP network atau network ID dan host ID. Kita bisa lihat pada kelas A terdapat network ID yang berjumlah 3 oktet dan satu sisanya adalah network ID. Nah, disinilah tugas atau fungsi dari subnet mask tadi, mengetahui mana bagian yang network ID, mana yang bagian host ID. Nah, seperti yang kita lihat di sini 255.0.0.0. Nah, bagian 255 ini adalah yang merupakan network ID pada kelas A. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa network ID tidak dapat digunakan pada perangkat karena merupakan adalah acuan atau patokan sebagai kita tahu kita ada pada network yang benar atau tidak. Yang bisa digunakan adalah host ID ini. Nah, bisa kita lihat. Juga sama pada kelas B, network ID-nya bertambah 1 blok lagi menjadi 255.255.0.0 dan host ID-nya juga seimbang antara host ID dan network ID. Untuk kelas C, inilah kelas yang paling sedikit dalam alokasi IP karena jumlah networknya sebanyak 4 oktet atau 4 blok, terdiri dari 8 bit setiap oktetnya. Jadi yang hanya bisa dipakai adalah 1 blok saja. Nah, pada tabel selanjutnya di bawahnya kita bisa lihat range IP, address, dan juga jumlah host per networknya. Nah, di sini seperti yang kita sudah bahas tadi, kelas A memiliki network ID yang subnet masknya adalah 255.0.0.0 adalah jumlah terbanyak pada klasifikasi IP ini. Jadi kelas A itu memiliki jumlah terbanyak saat kita mengalokasikan pada jaringan, kurang lebih seperti itu. Jadi
Di sini kelas A memiliki range dari 000 sampai 172. Nah, juga kita membedakan range ini masuk ke IP yang mana, masuk IP kelas A atau B atau C. Itu kita bisa lihat dari acuan ini, range IP address. Jadi dari 0 sampai 172 yang kita gunakan hanyalah patokan sesuai dari network ID yang dimiliki kelas A tadi. Nah, jadi satu blok atau satu oktet tadi yang menjadi acuan pada IP address kelas A ini. Jadi dari range 0 hingga 127 adalah dimiliki oleh kelas A, dan selanjutnya dilanjutkan dari 128 hingga 192 adalah range milik IP kelas B, dan dilanjutkan lagi dengan IP kelas C yaitu 192 hingga 233. Di sini kita dapat lihat jumlah host per networknya. Tentunya kelas A ada jumlah yang paling besar atau banyak karena jumlah host ID atau host atau IP yang bisa kita gunakan pada sebuah jaringan sangat banyak. Kita lihat di sini ada 3 oktet atau 3 blok yang dapat digunakan. Sedangkan IP kelas C, host ID-nya atau IP host yang dapat digunakan pada workstation hanya 1 blok. Nah, dengan jumlah 248 saja, sedangkan IP kelas A berjumlah 6 juta lebih IP. Jika kita akumulasikan dari range yang sudah ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan, singkat saja. Tidak ada? Mungkin kalau tidak ada, saya ingin bertanya pada salah satu peserta ya. Dari yang sudah saya bahas tadi mengenai klasifikasi IP, mengapa klasifikasi IP kelas A bisa memiliki lebih banyak host atau bisa menampung lebih banyak host dibandingkan IP-IP kelas lain. Mungkin saya akan tunjuk salah satu di sini. Bisa menjelaskan ulang mungkin di sini. Mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan barusan. Silahkan, boleh. Tidak ada ya? Mungkin saya akan bertanya ke salah satu aja. Ini. Mungkin Mas Fahmi Aditya bisa membantu menjawab pertanyaan tadi. Atau boleh yang lain mungkin membantu Mas Fahmi, silahkan boleh. Pertanyaannya adalah mengapa klasifikasi IP A lebih banyak dibandingkan klasifikasi IP yang lain? Boleh silahkan mungkin membantu Mas Fahmi untuk menjawab. Silahkan Mas Fahmi. Ya, boleh. Silahkan Mas. Jawab lewat chat saja.
Atau yang lain mungkin ingin membantu, boleh silahkan. Atau mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan. Monggo Mas, silahkan dijawab di chat, boleh. Ya, benar. Jawaban dari Mas Fahmi adalah karena host ID pada kelas A memiliki jumlah 24 bit, atau kita dapat lihat di sini memiliki dari mana jumlah 28 bit tadi? Dari setiap bit yang ada pada, atau setiap blok yang ada pada satu pengalamatan IP itu bernilai 8. Jadi host ID di sini ada 3 kolom host ID. Jadi kita akumulasikan saja 8 bit tambah 8 menjadi 24 bit. Jadi itu menjadi IP dengan host paling banyak dibandingkan yang lain, kelas-kelas yang lain, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Mungkin saya lanjut lagi ya untuk mempersingkat waktu. Di sini kita masuk pada materi subnetting. Jadi pada tema materi kali ini kan IP address dan juga subnetting. Nah, yang dimaksud subnetting itu apa? Yang dimaksud subnetting adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat network ID baru dari suatu network yang sudah ada yang kita miliki sebelumnya. Subnetting digunakan untuk memecah satu buah network menjadi beberapa network kecil. Nah, fungsinya untuk apa atau alasannya untuk apa? Alasannya untuk yang pertama untuk mengalokasikan alamat IP yang terbatas agar lebih efisien dan juga performansi atau membatasi jumlah host. Nah, seperti kita lihat tadi pada jumlah host per network yang ada pada IP kelas A adalah 16 juta lebih, kurang lebih seperti itu ya. Kan tidak mungkin kita misal mengalokasikan pada sebuah kantor atau gedung. Bahkan sampai gedung tingkat 5 pun 16 juta itu terlalu banyak untuk mengalokasikan pada satu workstation atau satu network tersebut. Pasti terlalu banyak. Nah, di sini diciptakan yang namanya teknik subnetting untuk memecah kembali dari network yang ada pada kelas A, dipecah kembali menjadi network yang lebih kecil agar lebih efisien lagi. Nah, di sini kita ada yang namanya, ada beberapa sebenarnya teknik subnetting. Salah satunya ada CIDR, adalah paling banyak diimplementasikan pada jaringan saat ini menggunakan metode CIDR. CIDR merupakan kepanjangan dari Classless Interdomain Routing, yang mana adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasi. Misal pada IP kelas A tadi yang sudah kita bahas ada 16 juta lebih host, pada kenyataannya tidak ada yang memiliki jumlah host yang sebanyak itu. Nah, sehingga menyisakan banyak ruang kosong, tentunya tidak maksimal dalam sebuah jaringan. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada tabel CIDR. Tabel ini adalah angka yang paten, sudah ditentukan dari metode CIDR tadi. Nah, kita bisa lihat di sini CIDR itu biasanya dalam penulisannya, misal saya memiliki IP 192.168.1.1. Nah, di belakang IP tersebut kita biasanya menuliskan ini, slash. Nah,
/24/25/26/27/28 dan 29 dan 30. Nah, apa yang dimaksud slash pada CIDR ini? Nah, dalam penggambarannya slash ini memiliki arti dari subnet mask yang baru. Kan tujuan dari subnetting tadi memecah jumlah network yang sangat besar, kita pecah potong-potong menjadi kecil. Nah, disinilah fungsi dari slash tersebut. Nah, slash tersebut juga mampu menampung IP yang ada pada blok subnet ini, kita bisa lihat. Nah, jadi kita sesuaikan saja pada kebutuhan yang kita akan gunakan. Misal kita pada satu kantor yang mungkin menampung hanya 15 atau 10 workstation atau PC, kan tidak mungkin kita menggunakan IP yang kelas A sejumlah tadi. Tentunya sangat tidak efisien dan juga sangat tidak bagus untuk jaringan tersebut. Jadi kita sesuaikan saja. Yang mendekati angka 10 tadi misal kita punya ini, ya kita berikan pada /28, yaitu jumlah bloknya ada 16. Itu kita alokasikan saja seperti itu. Nah, gambaran mudahnya kita dapat lihat di sini. Gambaran mudah pada subnetting itu kita umpamakan saja pada di sini kita bisa lihat ada sebuah komplek ya. Komplek atau ya komplek pada perumahan begitu ya. Sederhananya. Nah, pada setiap rumah atau alamat host yang kita bisa lihat di sini 192.168, 1.1 dan selanjutnya 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, pada jalan yang ada di blok atau klaster ya kita sebutnya ya ini ya. Ada pada klaster sebuah perumahan, jalan itu kita berikan nama atau kita umpamakan sebagai IP network-nya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, IP network tidak digunakan pada host atau workstation dikarenakan IP network tersebut tadi sebagai acuan atau patokan. Nah, kita gambarkan di sini sebagai jalan. Nah, IP network-nya adalah 192.168.1.0 ada sebagai jalan pada klaster perumahan ini. Nah, sedangkan IP host-nya yang sudah kita bisa lihat 1.1, 1.2, 3 dan ada salah satu di sini yang bertugas sebagai IP broadcast. Nah, yaitu kita sudah bahas tadi mengenai IP host yang bisa digunakan pada jaringan, IP network yang tidak bisa di sini kita simulasikan sebagai jalan, dan IP broadcast juga tidak dapat digunakan karena sebagai broadcast message atau membroadcasting kepada seluruh host atau workstation yang ada pada jaringan lokal kita. Seperti itu. Jadi mudahnya seperti ini. Jika alamat dengan 192.168.1.1 ini akan mengirim pesan ke alamat di bawah ini, yaitu 1.7 kita misalkan. Nah, yang bertugas untuk mengirimkan pesan itu adalah IP broadcast. IP broadcast di sini akan berjalan, mengambil pesan dan juga mengantarkan pada host yang benar. Seperti itu. Nah, network di sini sebagai jalan ya. Jadi tidak kita gunakan sebagai host tadi. Nah, di sini kita dapat menemui masalah atau masalah lain, atau kalau di sini kan cuma terdapat 1, 2, 8 host atau 8 workstation. Bagaimana kalau ceritanya pada satu klaster ini terdapat ratusan atau bahkan ribuan IP host, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya tetap dalam satu network itu ada yang satu yang sebagai IP network dan sejumlah itu sebagai host dan satu sebagai broadcast. Jika jumlahnya ribuan,
maka broadcast ini akan keteteran atau akan lamban. Kerjanya akan lamban tentunya. Jadi di sini misal kita mengirim pesan secara bersamaan, tentunya broadcast-nya ini akan lamban untuk melayani traffic yang begitu padat, kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah kita ciptakan atau kita buat dalam subnetting. Nah, di sini kita dapat lihat seperti yang tadi ada beberapa klaster yang kita umpamakan rumah seperti itu ya. Nah, tujuan dari subnetting adalah membagi atau memecah satu network tadi menjadi network kecilnya. Di sini kita dapat lihat broadcast-nya, setiap network itu ada satu broadcast yang berbeda. Nah, dengan demikian meskipun ada ribuan atau bahkan ada ratusan bahkan ribuan, tentunya akan tetap cepat untuk melakukan traffic karena jalurnya pun berbeda, broadcast-nya pun berbeda. Jadi traffic di sini tidak akan lambat. Berbeda dengan gambar yang tadi, jika kita mengirimkan secara bersamaan tentunya akan lambat. Pada gambar ini, kalau kita ingin, di sini kita ambil contoh 192 atau 1.17 akan mengirim pada 1.19. Nah, di sini terdapat network yang berbeda atau jalan yang memiliki jalannya sendiri dan juga memiliki broadcast-nya sendiri. Tentunya ketika di sini juga mengirimkan pesan secara bersamaan, di sini mengirimkan pesan secara bersamaan, tidak masalah. Karena memiliki jalan-jalan atau gang-gang yang lain. Dan itu akan mempercepat dalam melakukan transfer datagram tadi. Kurang lebih sederhananya penjelasan subnetting seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, karena masalah durasi mungkin kita lanjut dulu. Sedikit lagi ya, kita akan selesai. Nah, ini ada contoh kasus dari tentang subnetting tadi. Sebentar, mohon maaf. Baterai saya low, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan, mohon maaf. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada setiap divisi memiliki 10 komputer atau 10 host. Saat ini perusahaan tersebut memiliki IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.25.0. Tentukan IP network, range, dan juga IP broadcast pada setiap divisi. Nah, seperti contoh kasus yang tadi, kita sama. Awalnya perusahaan ini memiliki satu IP network dan setiap divisi itu memiliki 10 komputer atau host. Tentunya dalam satu perusahaan ini adalah ada 30 komputer. Tentunya kalau 30 komputer itu mengirimkan data secara bersamaan tentunya tidak akan efisien sesuai yang tadi karena perusahaan ini memiliki satu network saja. Disinilah kita fungsi dari subnetting tadi. Nah kita lihat pada tabel yang tadi, tabel CIDR yang tadi. Kebutuhan IP yang kita akan alokasikan berapa? Kita lihat pada soal 10 host pada setiap divisi. Nah, artinya kita hanya membutuhkan 10 host saja pada setiap networknya. Nah, kita lihat di sini yang mendekati angka 10 ada berapa? Nah, di sini ini blok subnet maksudnya adalah jumlah yang dapat kita alokasikan pada setiap network. Yang mendekati angka 10 adalah 16. Tentunya kalau kita mengambil yang 8 tentunya kurang karena setiap divisi membutuhkan 10 host atau 10 komputer. Kita ambil yang 16 yaitu menggunakan /28. Kita lihat di sini IP address
192.168.10.0/28 karena setiap divisi membutuhkan 10. Dengan subnet, kita lihat di tabel, subnetnya adalah 28, 255, 255, 255, 240. Ya, kita kembali lagi. Nah, 240 di sini. Mohon maaf, Kak. Slide-nya nggak tampil, Kak. Oh iya, ya. Mohon maaf. Apa sudah tampil? Sudah, Kak. Oh ya, mohon maaf. Nah, ini pada pertanyaan yang tadi, contoh kasus yang tadi, kita terapkan seperti ini. Pada IP address 192.168.10.0/28, maka kita alokasikan dengan subnet mas 255, 255, 240. Nah, untuk menghitung blok subnet pada setiap kan kita ceritanya akan memecah dari jumlah yang besar tadi pada satu perusahaan itu menjadi satu, ada 3 divisi, tentunya total ada 30 komputer atau host pada divisi tersebut. Tentunya tidak maksimal, jadi kita akan memecahnya. Bagaimana kita mengetahui patokan atau subnet baru yang akan kita pecah tadi? Nah, di sini cara menghitungnya adalah menghitung blok subnet adalah dengan acuan 256 kita kurangi jumlah atau angka yang ada pada subnet mas di oktet terakhir. Kita bisa lihat di sini 240. Maksud dari 256 adalah kita dapat dari mana 256? 256 adalah jumlah pada setiap blok. Tentunya tadi tidak akan lebih dari 255 begitu. Jadi di sini 256 menghitungnya dari angka 0, maka kita dapat jumlah 256, kurang lebih seperti itu. Jadi kita kurangi 240 tadi, didapatkan jumlah 16 tadi. Nah, dari 16 itu kita akan 16 lagi, berjumlah 32, yang artinya /28 mempunyai blok subnet 0, 16, 32, dan Baik, mungkin dari Kak Yusron sudah selesai. Oh, kalau mungkin sekian dari kami. Dan sekedar info untuk teman-teman peserta, setelah keluar dari Zoom ada kuisnya ada di chat Zoom. Untuk pengisian, batas akhirnya itu jam 3 sore, jadi silakan diisi. Dan untuk materi PPT, setelah acara ini selesai, akan kami share di grup. Dan terima kasih kehadirannya. Mungkin kita bisa foto dulu. On cam semua. Untuk PDD, udah siap. Mohon maaf teman-teman, ada kendala pada jaringan, barusan terputus. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf Kak, ini masih ada materinya Kak. Mungkin sedikit lagi, ini sisa 1 slide lagi. Mungkin saya bisa lanjutkan saja ya. Iya baik Kak. Sebentar saja, oke. Ya, mohon maaf teman-teman atas kendalanya tadi. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan blok yang kita inginkan tadi, yang artinya /28 mempunyai blok 0, 16, 32. Dari sinilah kita dapat acuan
menjadikan blok subnet baru atau membuat blok subnet baru. Nah, karena pada pertanyaan tadi memiliki 3 divisi, yang setiap divisinya memiliki 10 komputer atau host, maka di sini kita akan terapkan IP network-nya. Yang pertama adalah 192.168.10.0 karena di sini patokannya dari 0 ya, 0, 16, 32, 48. Nah, kita masukkan IP network ini dan range-nya adalah dari yang blok subnet yang kita dapatkan tadi. Karena kita pertama menggunakan 0 ditambah 1. Karena 0 itu tidak dapat digunakan karena IP network. Jadi dari 1 hingga 14. Nah, mengapa 14? Padahal di sini jumlahnya blok selanjutnya adalah 16. Dikarenakan blok selanjutnya adalah IP network yang akan kita gunakan pada divisi 2. Kita bisa lihat di sini 192.168.16 dan 14 selanjutnya 15-nya adalah kita gunakan sebagai IP broadcast tadi. Nah, jadi setiap divisi memiliki broadcast yang berbeda-beda meskipun pada 30 host tadi pada satu perusahaan ini mengirimkan data gram secara bersamaan tidak akan lelet atau lemot. Juga tidak akan mengganggu traffic pada jaringan tersebut. Nah, fungsi dari subnetting kurang lebih seperti itu. Nah, sudah, mungkin saya serahkan kembali ke panitia. Terima kasih. Kak Puja, monggo. Ya, baik. Terima kasih atas materinya hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Dan mengingatkan kembali untuk mengisi kuis seperti yang saya sampaikan tadi, batas pengisian jam 3 sore, dan materi PPT akan kami share di grup. Dan untuk teman-teman peserta, silakan on cam semua untuk sesi foto bareng. Sudah siap? Siap. Langsung dihitung aja, Jis. On cam semua ya. On cam semua. Satu sudah on cam. Enggak apa-apa, langsung aja. On cam semua ya. Dihitung, Jis. Silakan lagi untuk slide selanjutnya. Ini ada banyak. Smile. Ya, sudah. Terima kasih untuk PDD dan terima kasih juga untuk teman-teman peserta untuk mengakhiri acara hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan kami mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk peserta, silakan boleh leave dari meeting. Untuk panitia, silakan tetap berada di room. Terima kasih. Tarik Adil. Boleh keluar dari